Shalom. Shalom semua Bapak Ibu Saudara terkasih. Berjumpa lagi kita di Mukjizat Zaman Now. Iya, semua yang mengharapkan mukjizat dari Tuhan, tentunya malam hari ini kita bersatu hati. Iya, baik Bapak Ibu dan Saudara terkasih yang ada di sana. Juga kita mengucap syukur untuk hari ini karena Tuhan sudah beri yang terbaik untuk kita sama-sama dan kita memulai ibadah kita di Mukjizat Zaman Now saat ini. Mari sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati kita bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau berikan untuk hidup kami. Terima kasih juga untuk mukjizat yang masih Engkau berikan sampai saat ini. Engkau dulu memberikan mukjizat dan saat ini juga Engkau memberikan mukjizat itu untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau melihat hati kami, anak-anak-Mu yang malam hari ini menyatu untuk mengikuti ibadah malam hari ini. Pimpin kami, sertai kami, dan biarlah hadirat-Mu bertahta di setiap pujian dan ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga berkati untuk acara kami ini, Mukjizat Zaman Now, tetap tayang dan terus berjalan yang sesuai Engkau inginkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian dan dikatakan, thank you Jesus, we thank you Lord. Saat ku sembahmu, Kau hadir di sini. Saat ku berseru, Kau pulihkan hati ini. Sebab itu ku nyanyi, haleluya, terpujilah Tuhan. Lagi katakan, saat ku sembahmu, Kau hadir di sini. Saat ku terseru, Kau pulihkan hati ini. Sebab itu ku nyanyi, haleluya, terpujilah Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi hatiku. Hadirat-Mu Tuhan, beriku kekuatan. Hadirat-Mu memulihkan hidupku. Kami mau datang menyembah-Mu lagi Tuhan. Saat ku sembah-Mu, Kau hadir di sini. Saat ku berseru, Kau pulihkan hati ini. Sebab itu ku nyanyi
bernyanyi haleluya, terpujilah Tuhan. Oh hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan hadiratmu Tuhan, penuhi hatiku. Hadiratmu Tuhan, beriku kekuatan. Hadiratmu memulihkan hidupku. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan. Hadiratmu Tuhan, penuhi hatiku. Yes Lord, hadiratmu Tuhan, beriku kekuatan. Hadiratmu memulihkan hidupku. Oh hadiratmu memulihkan. Hadiratmu memulihkan hidupku. Hadiratmu memulihkan hidupku. Hadiratmu Tuhan, yang kami rindukan. Oh, ya Rabba ya Shama, haleluya. Hanya Kau Yesus yang kami sembah, yang kami tinggikan. Tiada Allah yang lain yang kami sembah selain Kau Yesus. Oh haleluya, ya Rabba ya haleluya. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikuti
selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Judul renungan kita malam ini adalah Yesus meredakan angin ribut. Kisah ini terambil dari Injil Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Tuhan Yesus dan murid-murid naik ke dalam perahu. Tiba-tiba mengamuklah angin ribut sehingga perahu itu ditimbus atau dihantam gelombang yang sangat besar dan kuat. Sering disebut angin sakal karena bertemunya angin laut dan angin darat sehingga angin berputar-putar di danau. Terjadi pada waktu dini hari saat pergantian malam dan siang yang berakibat pergantian arah angin darat dan arah angin laut. Tetapi Tuhan Yesus tertidur di dalam perahu. Mengapa? Karena murid-murid Yesus yang nelayan profesional mengabaikan Tuhan Yesus yang adalah mantan tukang kayu. Jadi rupanya murid-murid menganggap mereka lebih ahli dari Yesus. Melihat kondisi yang berbahaya, murid-murid kemudian membangunkan Tuhan Yesus. Matius 8 ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Matius 8 ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Mengapa Tuhan Yesus menegur murid-murid yang takut dan kurang percaya? Murid-murid harusnya tidak perlu takut karena Tuhan Yesus ada bersama murid-murid. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Ketakutan itu juga akibat murid-murid tidak percaya kuasa Tuhan atas angin dan danau. Tapi rupanya setelah kepepet, mereka akhirnya membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemudian menghardik angin dan danau, sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Murid-murid heran akan kuasa Yesus kepada angin dan danau. Nah, ini terlihat, artinya murid-murid tidak mengenal Yesus. Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Matius 8 ayat 27. Karena ini juga menunjukkan bahwa murid-murid tidak tahu kemahakuasaan Tuhan Yesus akan alam. Pelajaran bagi orang Kristen, izinkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Maka Roh Kudus selalu berjaga sehingga kita terhindar dari mara bahaya. Tapi jika orang Kristen mengandalkan kekuatan dan hikmahnya sendiri, maka Roh Kudus akan tertidur di hidup kita. Kita bisa mengalami seperti murid-murid diserang angin ribut dan gelombang masalah. Jika orang Kristen tidak dipimpin oleh Roh Kudus tetapi mengandalkan kekuatan sendiri, maka mereka hidup di bawah hukum Taurat sehingga akibatnya orang Kristen akan dipimpin kepada pelayanan kematian dan tidak beroleh maksimal kemuliaan Allah. Jika hidup orang Kristen dipimpin oleh Roh Kudus, maka orang Kristen akan berbuah roh dan punya karunia-karunia roh. Orang Kristen harus mengandalkan Yesus. 1 Korintus 1 ayat 24.
Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Orang Kristen jangan mengandalkan kekuatan dan hikmatnya sendiri. Bahkan jangan mengandalkan juga orang lain. Karena itu menjadi kutuk. Ya Bapak Ibu, di dalam Wahyu, kitab Wahyu telah bernubuat bahwa pada akhir zaman orang Kristen mengandalkan kekuatan dan hikmatnya sendiri. Itulah tanda 66 pada tangan kanan dan pada dahi. Wahyu 13 ayat 16 dan 18. Kenapa? Apa bukti bahwa manusia mengandalkan kekuatannya dan hikmatnya? Itulah tanda 66 di tangan kanan dan di dahi. Tangan kanan itu artinya apa? Menunjukkan kekuatan. Kalau saudara menunjukkan kekuatan kepada orang lain, pasti pakai tangan kanan. Bukan tangan kiri kan? Bukan menunjukkan kaki kan? Bukan. Pasti tangan. Ya kan Bapak Ibu? Artinya ini adalah kekuatan manusia. Demikian juga kalau kita menunjukkan hikmat. Menunjuknya apa? Dahi kan? Mikir gitu kan? Jadi tanda pada tangan kanan dan tanda pada dahi, itulah tanda antikris yang menolak bahwa Allah adalah kekuatan dan hikmat Allah. Bahwa Yesus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Tapi pada akhir zaman manusia mengandalkan kekuatannya sendiri dan juga hikmatnya sendiri. Saya simpulkan khotbah ini, renungan ini, orang Kristen harus memastikan Tuhan Yesus atau Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Sebenarnya Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita karena kita adalah bait Roh Kudus atau bait Allah. Orang Kristen harus mengizinkan Roh Kudus memimpin, jangan kedagingan kita memimpin. Jika tidak, maka Roh Kudus tertidur sehingga angin ribut dan gelombang masalah bisa menghantam hidup kita. Jika kita sempat salah dan Roh Kudus tertidur, panggil dia, bangunkan dia, minta tolong kepada Roh Kudus sehingga kita keluar dari masalah dan diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya ingin berdoa bagi kita semua, para penonton. Puji syukur Tuhan, kami panjatkan menuju Tuhan untuk acara mujizat zaman now ini. Kami telah diberkati renungan Yesus meredakan angin ribut. Ini punya gambaran bagi kami Tuhan, bahwa apapun gelombang masalah, angin ribut apapun di dalam kehidupan kami, ketika kami mengandalkan Tuhan Yesus, kami pasti diselamatkan. Tetapi seringkali kami berbuat kesalahan. Kami merasa kami pinter, kami merasa kami pengalaman, kami merasa kami mampu. Sehingga lewat sikap kami inilah membuat Roh Kudus, Tuhan Yesus tertidur di dalam kehidupan kami. Dan pada saat Roh Kudus tertidur, di saat itulah seringkali gelombang masalah datang, angin ribut datang. Tapi hari ini kami juga disadarkan, diingatkan untuk kami sadar kembali kepada Roh Kudus. Kami bangunkan Roh Kudus agar Roh Kudus terbangun, agar Roh Kudus juga bisa meredakan badai di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan renungan ini bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami untuk setiap kami hari ini. Apapun pergumulan masalah kami, apapun gelombang masalah kami, apapun angin badai yang menghantam kehidupan kami punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Kami bangunkan Yesus, maka Yesus akan bangun untuk meredakan gelombang masalah di dalam kehidupan kami. Saya juga Tuhan berdoa untuk apapun yang sakit Tuhan, para penonton, netizen atau jemaat Tuhan, sembuhkan mereka dari segala sakit penyakit. Karena Tuhan mampu dan mau menyembuhkan kami. Demikian juga berkati juga usaha pekerjaan kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan bersama dengan Tuhan, kami akan selalu keluar sebagai pemenang. Demikian juga Tuhan, keluarga kami juga diberkati Tuhan. Damai Kristus selalu ada dalam keluarga kami. Suami istri tetap menjaga kasih mula-mula. Demikian juga Tuhan, orang tua mengasihi anak, anak menghormati orang tua. Berkati juga Tuhan, apapun kutuk-kutuk dalam kehidupan kami. Mungkin ada nenek moyang kami berbuat dosa, kesalahan. Ada ikatan dengan kuasa-kuasa gelap. Hari ini kami putuskan dalam nama Yesus. Karena apa? Di dalam Yesus kita dibebaskan dari segala kutuk. Karena Yesus mati terkutuk di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari segala kutuk. Karena itulah tidak ada lagi kutuk dalam kehidupan kami. Tidak ada lagi kutuk dalam anak cucu kami Tuhan. Sehingga anak cucu kami semuanya sehat sempurna.
matanya sempurna, telinga sempurna, semua organ tubuhnya sempurna, panca indera sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati juga Tuhan anak-anak kami yang sedang studi sekolah, berikan kecerdasan, kesehatan, sehingga anak-anak kami selalu juara, bahkan selalu dapat beasiswa, baik yang sekolah di dalam negeri maupun di luar negeri Tuhan. Bahkan mereka bisa sampai kepada S3 dapat beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, agar anak-anak kami juga dipagari dari segala jatuh luka, terhindar dari segala gangguan orang jahat, terhindar dari segala pergaulan buruk, terhindar dari segala niat-niat jahat dari orang-orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar kami akan akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan kita, siapkan nanti kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, ibadah kita sudah selesai pada malam hari ini dan kita akan kembali lagi menyatukan hati kita sama-sama yang rindu menantikan mujizat Tuhan. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan selalu memberikan mujizat yang terbaik untuk kita, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Baik Bapak Ibu, malam hari ini yang mengalami sakit akan disembuhkan Tuhan. Percaya, Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan dengan mujizatnya. Apapun pergumulan kita hari ini, Tuhan pasti akan sembuhkan, pulihkan, dan kita akan dimenangkan. Baik, kita akhiri ibadah kita malam hari ini, dan jangan lupa kita kembali lagi dengan mujizat zaman now di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita naikkan pujian ini, katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya